الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah wa syukur lillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu bagaimana ridho kita dengan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kata-kata wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba, aku ridho Allah taala sebagai Tuhanku. Wa bil islami dina, aku ridho Islam ini sebagai agamaku. Yang ketiga, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, aku ridho Nabi Muhammad itu sebagai nabiku. Nah, kalau sekedar pengucapan semua orang bisa. Tapi ketika kita memahami kalimat-kalimat yang disebutkan tadi, itu sangat erat hubungannya dengan ilmu tauhid. Qudrat sifatnya Allah, iradat sifatnya Allah, ilmu sifatnya Allah. Lalu apabila kita sudah kenal dengan Allah lewat sifatnya, nah ini hati-hati. Mengenal Allah melewati sifat yang dimiliki Allah, karena sifat yang kita pelajari menunjukkan kepada pemiliknya. Yang langsung kenal Allah dan melihat Allah hanya Nabi kita, hanya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain pada Nabi kita, semuanya mengenali lewat sifatnya Allah. Nabi Musa tidak bisa melihat Allah, hanya bisa berdialog dengan Allah. Itu Nabi Musa, Nabi dan Rasul. Kalau kita ini, kita mengenal Allah lewat sifatnya, karena sifatnya Allah tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Qudrat itu miliknya Allah. Apabila kita merasa memiliki sifat qudrat itu, maka akan muncul kesombongan, keangkuhan. Karena kalimat qudrat maknanya kuasa. Merasa kuasa, merasa berkuasa, itu bahaya. Kenapa maka memakai sifat yang dimiliki oleh Allah? Nah, bahaya di situ. Iradat Allah berkehendak, kita pun berkehendak. Kehendak kita ditentukan oleh kehendaknya Allah. Tercapai tidaknya usaha kita itu tergantung qudrat iradatnya Allah. Ilmu Allah Ta'ala maha tahu dengan segala-galanya. Tidak pernah Allah tersalah, karena Allah bersifat ilmu. Allah Ta'ala tahu. Nah, ini yang penting. 3 sifat tadi kalau sudah tertanam di dalam hati, akan muncul 2. Kalau tidak sabar, syukur. Tingkatan tinggi dari yang 2, karena dia sudah kuat ingatnya kepada Allah, rindu menerima apapun lapang dada. Yang tidak nyaman lapang dada, yang nyaman lapang dada. Karena semua yang dari Allah tidak pernah salah, kitanya yang salah. Nah, itu arah kita. Nah, kemudian berbagi lagi kalimat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabi wa Rasulullah. Aku ridho Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi kita dan Rasul. Sudah belum sampaikan minggu tadi, Bapak Ibu, belum ingat itu tadi. Orang zaman sekarang langsung ke Rasulullah. Kenapa? Coba dari dulu. Nah, ini zaman sekarang langsung ke Rasulullah. Yang langsung ke Rasulullah itu sahabat. Catat baik-baik,
sahabat. Sahabat itu melihat Rasulullah. Sahabat itu bertemu dengan Rasulullah. Sahabat itu ada yang 24 jam bersama Rasulullah. Sahabat itu ada yang 12 jam bersama Rasulullah. Para sahabat pun berbeda-beda tingkatan keilmuan. Ada yang sahabat menuju di bidang perang, pemberani dia. Ada yang sahabat menuju di bidang keilmuan. Seperti kita ambil contoh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Rasulullah memuji Sayyidina Ali. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku di gudangnya ilmu, pintunya Sayyidina Ali. Dan menonjol di bidang ilmu. Sahabat di antaranya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi sahabat yang lain hebat juga mereka semua. Semua sahabat beristimewa. Nah itu. Tapi yang menonjol masing-masing. Sahabat melihat Rasulullah. Sahabat melakukan yang dilakukan Rasulullah. Tapi tidak semua yang dilakukan Rasulullah bisa kita lakukan. Karena begitu ya. Ada yang dilakukan Rasulullah itu hanya khusus bagi Rasulullah saja. Nah ini yang kita kadang-kadang mengajinya ke sini. Di sini kita kadang ngaji gitu. Khususnya, maksudnya istimewa hanya Rasulullah. Darah Rasulullah dibekam oleh Abdullah bin Zubair. Nah kita ke situ dulu. Abdullah bin Zubair pembekam Rasulullah. Disuruh Rasulullah buang darah itu di tempat yang sepi yang orang lain tidak tahu. Tinggi ya Rasul. Sakanya diminum oleh Abdullah bin Zubair. Sahabat yang lain melihat, dilaporkan kepada Rasulullah. Dipanggil Rasulullah Abdullah bin Zubair. Wahai Abdullah bin Zubair, kenapa kau minum darahku? Qul ingin ya Rasul, darahku bersatu dengan darahmu ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Haram api neraka menjilat tubuhmu karena dalam tubuhmu ada darahku. Nah, yang ngomong siapa tuh? Rasulullah. Nah ini penting nih. Abdullah bin Zubair siapa? Sahabat. Dan kita kan. Nah, kita sih. Dalam kita hadis adalah Rasulullah menyuruh minum darahmu, enggak ada. Istimewa untuk Abdullah bin Zubair. Minta maaf beribu-ribu maaf. Kalau ada orang, misal di orang ke Turki atau kemana, melihat di situ ada darahnya Rasulullah. Darah Rasulullah itu berpegung beku. Selamanya darah kita beku. Ada misalnya rebutan meminum darah Rasulullah yang ada di Turki itu, haram dijilat api neraka. Itu yang ngomong siapa? Asumsi kita, bukan yang ngomong ke Rasulullah. Nah beda kalau sudah beda. Adalah Rasulullah menjamin semua umatnya masuk surga? Ada enggak? Enggak ada. Buktinya ada umat Rasulullah dalam neraka. Ya kita selamat. Akhir. Ada namanya syafaatul umat, syafaat besar-besaran dari Rasulullah. Mengeluarkan umatnya dari api neraka. Kenapa masuk neraka umatnya Rasulullah? Ada. Karena duluan meninggal sebelum bertobat. Abawa dosa, abawa dosa sebelum bertobat. Walaupun umatnya Rasulullah tidak ada dalam neraka seorang pun setelah dapat syafaat dari Rasulullah. Ini bukti Bapak Ibu, ini bukti Rasulullah pun tidak menjamin umatnya masuk surga. Tapi Rasulullah ada punya syafaat membangkitkan umatnya dari api neraka. Jangan terpengaruh doktrin apabila kita mengaji aku
Aku rela mau istiqam kalau dalam neraka bumbunya. Ada tuh pengajian-pengajian gitu tuh. Nah kayak kisah menjamin masuk surga banyak. Apalagi yang viral-viral yang tadi dulu ada tuh, tapi sudah bilang sudah memaku kurang bahasa semut, kisah berurusan dengan malaikat. Ada yang percaya bahasa Suryani. Itulah Bapak Ibu Dajjal sebelum Dajjal yang asli Tuhan. Dajjal bermunculan begitu. Dajjal bukan Dajjal yang asli. Dajjal yang asli kan gimana? Ada yang percaya. Coba ngelakuin nama Quran. Sunyi kalau sudah makali kisah mau berurusan, kisah berpanggilan malaikat, kisah mana tahu ini. Tapi itu membahayakan iman orang Islam di Indonesia, Bapak Ibu. Minta maaf kalau ulun jadi muji MUI Indonesia, ulun panggil kalau ulun jadi MUI-nya, ulun tidak mau cita-cita. Panggil selamatkan umat Rasul di Indonesia, sidang apa kisahnya ini makanya juluki Quran baca jelaskan selesai, juluki kitab fikih baca jelaskan, juluki kitab tauhid baca jelaskan, juluki kitab tasawuf baca jelaskan. Apa yang bisa? Jangan ngomong agama. Kami melarang umat resah gelisah. Ini urusan keimanan. Apabila tetap kami kerahkan aparat. Apa Ibu? Apa yang ngomong dengan malaikat? Siapa sekarang yang bisa ngomong dengan malaikat? Nah, ini kembali lagi kita. Jelaskan sudah. Hadis Rasulullah ada Bapak Ibu. Jangan terpengaruh bertren. Aku menjadi masuk surga. Siapapun dia, Rasulullah aja gak pernah ngomong, aku menjamin kalian masuk surga. Enggak ada. Yang ada hanya la arba wahidun min ummati finnar. Aku tidak ridho satu umatku pun berada dalam neraka. Makanya ada syafaatul ummah, syafaat mengeluarkan umat dari api neraka. Ini yang penting dia tahu juga. Kenapa maka Rasul ngomong, ya Fatimah, wahai anakku Fatimah Zahra, sholli sembahyang kamu, wasumi puasa kamu, wa'mali beramal kamu wahai Fatimah Zahra. Anak, aku, ayahmu Rasulullah, Pak ini lalu diakimin Allah syaitan. Ini yang jarang diangkat di luar kita. Pak ini, aku ini wahai Fatimah Zahra anakku, la ini, aku tidak punya kemampuan. Pak ini lalu diakimin Allah syaitan. Aku tidak punya kemampuan menjamin kamu di akhirat. Nah, ini penting buat kita yang hadir. Apabila ada ustaz, apabila ada guru, apabila ada habib, siapapun menjamin masuk surga, mundur. Jatuhnya gak pernah seperti itu. Jelas kan? Mun habaib nang alim gak pernah ngomong seperti itu. Nang nalini habiban. Ini masalahnya. Bin Habib Al-Idrus Al-Kab Maulana Nabila Jamalul Lail Al-Habsyi Al-Altas Al-Bar. Belum ada punya Mu'jamul Latif, gelar para habaib. Kali ingat dulu ada Al-Fuqat ya nih. Ketemu ulunnya tahu lapian waktu ceramah di Gambut. Al-Fuqat ya nih atau alkohol kan. Al-Fuqat pangtaan sedikit. Ini yang mendustai umat ini, kasihan umat begitu. Berat tau gak ya? Kalau bin Al-Habsyi apa dan siapa dan kemudian jadi gelar Al-Habsyi itu apa sejarahnya? Selesai. Al-Altas apa sejarahnya jadi gelar Al-Altas ada? Al-Idrus apa gelar sejarahnya Al-Idrus?
Maulad Dawilah, apa gelar sejarahnya Maulad Dawilah? Al-Aidid, dal. Apa sejarahnya dari ada Al-Aidid? Bukan Aidid T, itu pimpinan PKI. Hati-hati, kasihan ya para habaib ini dibenci orang karena Aidid itu jadi kan tuh Habib tuh. Nah ini kadang ngerti. Aidid itu T, jerulun. Kalau Aidid itu dal. Ulun ada punya mata rantai keilmuan dari para habaib yang bergelar atau bermarka Aidid dal. Bukan Aidid, Aidid itu PKI. Nah ini hati-hati benar, kasihan juga kaum para habaib. Hanya kita kalau benci itu dengan ilmu, senang sayang itu dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Selamat ya Bapak Ibu. Kembali kita lagi. Enggak ada kan ada jaminan dari Rasulullah? Enggak ada. Yang ada hadis Nabi, 10 sahabatku dijamin masuk surga. 10 sahabatku. Sedangkan sahabat Rasulullah. Nah, berarti sahabat yang 10 ini istimewa. 10 sahabatku dijamin masuk surga. Itu enggak ada, semua umatku dijamin masuk surga. Nah ini, kita harus ke ilmu. Kalau orang sudah kada bicara ilmu, bicara karena mau memuliakan dia sendiri, memuliakan dirinya, mundur kita Bapak Ibu. Kada kau pakai ilmu lagi kita berpandir. Dia sudah ngomong pakai kemuliaannya, bukan pakai keilmuan. Nah kembali lagi Bapak Ibu. Sahabat tadi melihat kalimat Rasulullah. Sahabat. Sekarang kalau ada ngomong, aku hanya mengikuti yang dilakukan Rasulullah. Nah ini kesalahan fatal ini. Salah fatal. Gimana kalimat? Waman radiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam karena bi muqtadiyan. Orang yang ridho bahwa Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulnya, dia pasti mengikuti. Gimana kita ngikuti Rasulullah sedangkan kita nggak ketemu dengan Rasulullah, kita nggak sejaman dengan Rasulullah? Jalannya pakai perantara Bapak Ibu, ngikuti para ulama. Itu jalannya. Ulama yang bagaimana yang diikuti? Al ulama ul amilun. Al ulama ul amilin. Bisa gitu, min ulama il amilin, bukan ulama ul ambilin. Beda jelas. Ada ulama ul amilin, ada ulama ul ambilin. Ambil jelas. Beda jelas. Siapa al ulama ul amilun? Ulama yang mengamalkan ilmunya. Al ilmul mu'tabar, ilmu yang bisa diperpegangi dari ulama itu mata salah satu bisa dilbashar yang punya mata rantai keilmuan. Nah, cari ulama guru yang punya mata rantai keilmuan Bapak Ibu. Bukan ulama ngambil dari Google, bukan ulama ngambil dari YouTube. Al-ilmu fis sudur, ilmu itu dari dalam hati yang sudah dia kuasai. Al-ilmu fis sudur, minal kitab wa ilas sudur, dari kitab-kitabnya para ulama, dikuasanya, dipelajarinya dari guru-gurunya. Nah ini reangnya dulu, nah rentetannya dulu Bapak Ibu. Dia mengambil ilmu, al-ilmu fis sudur. Ilmu itu dari hatinya, asalnya minal kitab, kemudian sampai masuk ke hatinya, dikuasainya, lampil YouTube, copy Google. Nah ya sudah nih, adalah tetamu guru itu dari depan ulun dari mana lagi. Nah ulama yang bagaimana? Dia percaya nggak ke alimannya guru sekumpul? Percaya dulu. Nah siapa gara guru sekumpul? Guru sekumpul itu gurunya banyak, 200 lebih guru. Di mana guru sekumpul itu, Bukhyatul Muhibbin itu gurunya luar biasa. Di zaman kita ada namanya guru sekumpul, tinggalkan aja.
Karena guru sekumpul ulama yang kita hidup sempat ketemu sama beliau. Ada yang sempat mengaji, hadir, ulama di masa kita. Lalu yang punya mata rantai ilmu ke guru sekumpul. Orang mengamalkan burda, guru sekumpul mengamalkan burda. Orang mengamalkan dalail, guru sekumpul mengamalkan dalail. Orang mengamalkan maulid habsyi, guru sekumpul mengamalkan maulid habsyi. Maulid habsyi. Orang mengamalkan maulid azab, guru sekumpul mengamalkan maulid azab. Sampai doa guru sekumpul, sampai bertawasul dengan para ba'alawi. Ya tarimu ahlaha, ya tarimu ahlaha, ya tarimu ahlaha. Tarim dan penduduk-penduduknya, beliau pakai doa itu. Kenapa? Saking cintanya beliau dengan para habaib, para orang-orang yang ada di sana. Sekalinya guru sekumpul sudah wafat, ada penceramah-penceramah, jangan lagi ya tarimu ahlaha, baik negara kita, ya Indonesia wa ahla, ya Indonesia wa ahla, gitu-gitu itu. Nah ini Pak Ayu, balain saudara Pak guruan kita orang lain tinggalkan. Kalau pinter pengaruh dengan pahaman orang yang sekarang berseberangan dengan pemahaman guru-guru kita yang terdahulu, yang sudah lain sampan, lain jalan sudah. Nah ini siapa guru sekumpul? Didikan guru Suman Mulia. Siapa guru Suman Mulia? Guru apa pamannya guru sekumpul? Siapa guru sekumpul? Didikannya guru Syarani Abdul Bagir. Siapa guru Syarani Abdul Bagir? Tidak mau membuka pengajian di Bagir. Ternyata rekomendasi dari Kiai Hamid Pasuruan baru berani membuka. Kenapa? Karena berakhlak dengan Kiai Hamid Pasuruan. Akhlaknya dididik dari guru-guru yang mulia, dididik dari guru-guru yang berakhlak. Ya kayak itu Bapak Ibu, murid kencing berdik, guru kencing apa? Guru kencing berdiri, murid salah dulu tadi. Kadang mau berlepas di kubur. Bahasa kita Banjar atau omong kita mengaji semuanya, berduduk kita mengaji, menadah kita beberapa tahun sama beliau sampai beliau wafat, mendidik kita dari sejak kita duduk hadir pengajian beliau, melihat orangnya banyak, nang hadir para ulama lagi, nang hadir para habaib lagi. Wah ini orang main guru sekumpul, bahasa orang ngomong untung dingin murid. Nah, inilah bahayanya orang yang tidak punya guru. Ya nah, ibarat makan obat itu resep sobat. Supaya kita hadir tahu, dia menghadir. Kalau anak selamat berisi guru, bukan guru menyelamatkan, bukan. Guru itu membawa ini jalan guru. Bukan ini jalanku, bukan. Ini jalan guru. Ini mata rantai keilmuanku. Bukan ilmuku, ini ilmu guru. Ini sanad nang aku kaburuku. Mata rantai. Itu yang dicari. Zaman sekarang ini hati-hati. Nanti lu buktikan. Itu dulu. Cari guru. Banyak kan guru bisi guru-guru banyak. Siapa guru pian nang nyaman pengen dapat tentang keilmuan atau apa? Kalau kita hanya sekedar keluarga yang hadir ngaji, itu namanya guru mursyid. Lain haji mursyid lain. Guru mendidik, bukan guru pembimbing. Guru pembimbing itu hebat lagi. Setiap guru pembimbing pasti guru mursyid. Setiap mursyid belum tentu guru pembimbing. Guru sekumpul itu Bapak Ibu disuruh guru Bagir ngaji kepada Sayyid Amin Qutbi di Mekah. Nah, Sayyid Amin Qutbi itu melahirkan ulama-ulama besar berkeliber internasional, termasuk guru Kasbul Anwar mengaji Sayyid Amin Qutbi jadi ulama besar.
termasuk guru Bangil mengaji sama Syekh Emen Qutbi menjadi ulama besar. Siapa pendidik guru sekumpul? Di antaranya Syekh Emen Qutbi, rekomendasi dari Syekh Syarif Abdul Baqir. Tahu kalau riwayat guru jadi orang pemerintah itu apa? Rekam jejak apa itu? Salah-salah orang kena taburakan apa rekam jejak lah. Oh, iyalah rekam jejak. Nah itu tuh kan. Nah ini muncul timbul berulang, begamis, apa yang kebesaran, siapa nih? Siapa guru siapa? Kamu juga. Tapi hebatnya si ini, kayak tuh bisa dihilangkan. Ada itu ya kan? Orang karamat tuh bisa dihilang, hantu bisa dihilang, iblis bisa dihilang. Nah itu. Yang kedua Bapak Ibu, kita ambil di Banjarbaru ya, tapi sudah meninggal Pak Guru Kornai. Belum tahu siapa Guru Kornai. Diceritakan oleh Guru Sukri. Yang belum tahu Guru Sukri ke Banjarbaru pengajian ulun disuruh diminta orang mengisi pengajian di Banjarbaru kayak apa pendapatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila ikam ketemu guru ulama, kirim salam. Siapa bah ulama? Itu muridku. Siapa bah? Guru Kornai. Ketemu Ustaz Fauji, sempat berhilang formasi dia. Nah, yang kalau Ustaz Fauji, tempat kalau kita berhilang formasi dia. Nah, sempat ketemu waktu Ustaz Fauji ada acara kan di rumah ini. Ada kalau Guru Kornai hadir. Nah, badal umrah iya juga. Nama waktu membaca manakib lah. Ingat lah Guru Ustaz Fauji. Nah, masih hidup Ustaz Faujinya lah. Ayo, ketemu sama Guru Kornai. Guru Sukri kirim salam balik. Guru baruku, kamu siapa? Nah, ketemu. Ini mengaji di wadah sini. Kamu Guru Sukri kah? Aku nih murid sini juga. Tapi dia kan senior, junior. Jangan, kamu murid Guru Sukri? Enggak, Guru Sukri kan jadi orang sama kita lagi. Cuma sederajat gak seimbang lah. Sama aja kita merasa sederajat dengan sidin gak ada. Guru-guru yang salah lagi yang Sukri. Pak guru. Ceramah di PLN. Nah, buat PLN yang nggak ada naik, ingatkan ya. Di situ pengajian Guru Abul Hasan. Guru muridku di Banjarbaru itu ada kedua naik ulama. Guru Kornai sama Guru Abul Hasan. Guru Abul Hasan di PLN sering pengajian. Ceramah orang di situ. Sidin hadir, kadang-kadang ada tasmihan di PLN termasuk. Cium tangan Guru Abul Hasan. Ada saling mengenal, ada salah pada amuntai balik. Siapa kami di sini? Ulun di antasan senormal atau kurang. Ulun pesan dari guru, ulun kirim salam ulang ya. Siapa guru kamu? Dia kayak kalau jadi Guru Sukri itu guru. Nah, ayo pak akhlaknya Guru Kornai. Pak akhlaknya Guru Abul Hasan. Yang ketemuan. Nah, itulah Pak Ibu penting. Kalau guru-guru ini bang guru, saya tahu. Karena orang nggak ada guru. Saya tahu. Guru mengisahkan, nah guru tahu ngapain guru menceritakan yang guru tidak tahu. Nah itu tuh Guru Kornai, Guru Abul Hasan. Ikuti akhlak beliau. Karena beliau dididik oleh guru yang berakhlak. Siapa Guru Sukri itu siapa? Murid kesayangannya Guru Sukri. Guru Sukri itu murid kesayangan Guru Sukri. Supaya kalian tahu. Guru Sukri itu punya murid awal-awal pengajian di Keraton Martapura di rumah hanya kurang lebih 20 orang.
Guru Pakri masih hidup, guru Aliano, guru apa namanya Aliano meninggal. Guru Sukri alhamdulillah masih hidup. Guru Muas, guru Masdar. Nah, guru Masdar, guru siapa lagi itu? Guru Antung. Antung siapa? Oh, kalau lain guru Antung Ahmad lain. Antung Abdur lain. Nah, ulun tahu aja ulun hafalnya ada catatan-catatannya dulu. Ayo. Makanannya jer guru Sukri, wakul mengaji guru Sokompo itu tuh Ladin. Minumannya satu, makanannya lapan. Napa yuk kurang beber itu tak bilang memakan, belanja itu pengajian itu apa? Lapan makanannya ayo. Oh, makan. Supaya dapatkan, maka itu caranya Allah ngajak makan lapat tay lagi. Nah, sampai ke makanan Pak Ibu orang ada anunya, hati orang sugestinya masih itu. Ya. Nah, lalu sekarang Bapak Ibu, guru Sukri sudah tua, guru Muas sudah tua. Kadang-kadang pun bilang kepada beliau, apa nasihat? Jangan terpengaruh dengan guru sekarang yang guru menjual guru sekongkol, tapi akhlaknya enggak seperti guru sekongkol. Nah kita lihat tuh nilai akhlaknya, bukan penampilannya. Akhlaknya bukan penampilannya. Itulah Pak Ibu. Ayo hati-hati. Kita harus punya guru supaya guru ini mengarahkan kita supaya kita berjalan di jalannya Rasulullah. Lewat guru. Kenapa? Quran menjelaskan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama jika kalian tidak tahu. Tidak ada yang kalau ada masalah di dalam agama langsung ke Rasulullah kawalan. Yang ditanya sama Rasulullah kawalan. Maka dengan ulama gimana? Ulama yang dicari ulama yang punya mata rantai keilmuan. Kita teruskan lagi. Kemudian Rasulullah juga bersabda, al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu waris para nabi. Nah, itu. Allah Ta'ala juga berfirman, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Hanya saja orang yang takut dengan Allah itulah ulama. Berarti kalau tidak takut dengan Allah bukan ulama. Nama bawain takut dengan Allah, lalu jujur beribadah. Nah, itu Pak Ibu akan perlu terangkan insya Allah. Mudahan berkat kebungan minggu depan. Kenapa maka harus ulama terus? Nanti ulun akan bahas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pagi ini menambah baik sama kita dengan para ulama, para habaib, karena mereka itu yang menyampaikan kita Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Maulana ya mujib ya hadiran la yaghib. Wasalna ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allah wal muslimina qarib. Allahumma rizqna sihhatan fi taqwa. Allahumma rizqna sihhatan fi taqwa. اللهم ارزقنا صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منك.